Kula jenengan menawi bakda salat subuh sak sampunipun salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saderengipun ngendikan napa-napa, jangan zikir dulu. Setelah salam, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Ping 7. Allahumma inni as'alukal jannah. Ping 7. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya engkau masukkan ke dalam surga. Maka janganlah kalian ragu-ragu biha dengannya, wattabi'un, dan ikutilah aku. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi ini surat Az-Zukhruf ayat 61 menyampaikan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam yang membawa mukjizat besar. Mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, bisa mengobati orang yang buta sehingga bisa melihat dengan izin Allah, bisa mengobati penyakit lepra, kusta, sembuh dengan izin Allah, dan seterusnya. Ini semuanya pertanda bahwasanya mukjizat yang luar biasa ini sebagai isyarat bahwasanya hari kiamat pun akan datang. Jadi hari kiamat ini kan diragukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak percaya kalau kiamat itu terjadi. Maka dengan diutusnya Nabi Isa alaihi salam dengan kemukjizatannya yang luar biasa, ini mengisyaratkan bahwasanya hari kiamat pun akan terjadi. Hadza siratum mustaqim. Pemahaman seperti inilah jalan yang benar, jalan yang lurus. Kenapa Allah menjelaskan tentang kisah Nabi Isa? Karena pada keterangan yang lalu, orang-orang kafir Quraisy itu beranggapan dengan firman Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Surat Al-Anbiya ayat 98. Allah menyatakan bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kamu pasti memasukinya. Tapi orang kafir, orang musyrik membantah. Kalau yang dimaksud ini bukan hanya dia, Nabi Isa pun disembah oleh pengikutnya. Berarti Nabi Isa dan pengikutnya pun akan dimasukkan neraka jahanam. Maka untuk meluruskan ini, pemahaman yang salah dari orang-orang musyrik, disampaikanlah kemukjizatan Nabi Isa alaihi salam. Disampaikanlah kisah-kisah yang baik tentang Nabi Isa supaya mereka tidak punya pemahaman yang salah. Wala yasuddannakumus syaiton, dan jangan yasuddannakumus syaiton. Syaiton itu menghalangi, memalingkan kalian. Jangan sampai kita digoda syaiton sehingga tidak percaya akan datangnya hari kiamat. Ya. Ini orang-orang musyrik tidak percaya dengan kiamat itu.
kehidupan akan terus berlanjut, tidak ada hari perhitungan, tidak ada surga neraka menurut mereka. Nah ini jangan sampai kita tertipu dengan godaan-godaan syaitan sehingga tidak mempercayai adanya kiamat. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya lakum bagi kalian aduwwun musuh mubinun yang nyata. Jadi syaitan itu musuh yang nyata. Dia akan menggelincirkan umat manusia untuk menuju kepada kebinasaan. Maka kita harus senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, ya, yang dilaknat oleh Allah. Jadi mohon perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari godaan syaitan ini harus kita mohonkan supaya iman kita akan lurus dan kuat. Ya. Karena dimanapun, kapanpun syaitan ini akan menggoda manusia, menggelincirkannya menuju kesesatan. Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi tahtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Walamma jaa, dan tatkala datang Isa, Nabi Isa, bil bayyinati, dengan keterangan, dengan bukti-bukti yang jelas. Qala, dia berkata, qad ji'tukum bil hikmati, sungguh aku datang kepada kalian, kepada Bani Israel, bil hikmati, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Wali ubayyina lakum, dan untuk aku jelaskan kepada kalian, ba'dal ladzi tahtalifuna fih, sebagian yang kalian perselisihkan di dalamnya. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan taatilah aku. Ayat 63 Ayat 63 ini menjelaskan tentang dakwahnya Nabi Isa kepada Bani Israel. Tidak lain, Nabi Isa mengajak supaya Bani Israel beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah, ya, supaya Bani Israel percaya kepada datangnya hari kiamat, supaya Bani Israel mau berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Jadi Nabi Isa menjelaskan tentang misi dakwahnya untuk mengajak takwa kepada Allah, untuk mengajak Bani Israel mentaati apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan ini bukti-bukti yang jelas. Ajakan itu disertai dengan bukti kemukjizatan. Ajakan itu disertai dengan wahyu yang diterima Nabi Isa berupa kitab Injil. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa rabbi, dia Tuhanku, Tuhannya Nabi Isa, wa rabbukum, dan Tuhan kalian, Tuhan Bani Israel, fa'buduh, maka sembahlah dia. Ayat ini menjelaskan jangan sampai Bani Israel salah dalam bersikap kepada Nabi Isa. Jangan sampai Nabi Isa dianggap Tuhan.
Jangan sampai Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Bahwasanya Tuhan adalah Allah, Tuhannya Nabi Isa, dan Tuhannya Bani Israel. Maka beribadah kepada Tuhan. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang lurus. Jadi percaya kepada Allah, beribadah kepada Allah, ini jalan yang lurus. Kalau menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, ini jalan yang tidak lurus. Untuk itu kita semuanya mengambil pelajaran dari ayat ini. Mari kita senantiasa berjalan di jalan yang lurus, mengikuti syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayat ini menjawab kepada Bani Israel yang menganggap bahwasannya Nabi Isa itu Tuhan. Fahtalafal ahzabu mim bainihim, maka berselisih al-ahzabu beberapa golongan mim bainihim dari di antara mereka. Jadi Bani Israel ini antar satu dengan yang lain terjadi perselisihan, sehingga terbentuk kelompok golongan-golongan. Perselisihannya apa? Ini ada anggapan waktu Nabi Isa masih hidup, dianggap dia sebagai nabi. Ini yang benar. Waktu masih hidup, Nabi Isa ada dipandang sebagai orang suci, yang bisa mengobati, yang memiliki doa-doa mustajab. Ini bagus. Saat masih hidup, Nabi Isa ada yang menganggap sebagai anak Tuhan. Dan ini wonten sing ngeten. Ya, karena dia dilahirkan tanpa ada bapaknya, dianggap sebagai anak Tuhan. Ya. Bahkan ada yang menganggap bahwasanya Nabi Isa itu hasil dari hubungan yang haram. Kemudian setelah wafatnya Nabi Isa ada anggapan bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Maka di ayat ini diterangkan telah terjadi golongan kelompok ya yang berselisih antara Bani Israel. Wonten sing leres pendapatipun, wonten ingkang boten leres. Fawailul lilladzina dzalamu min adzabi yaumin alim. Fawailul, maka celakalah, kecelakaan, lilladzina, bagi orang-orang yang dzalamu, mereka zalim, min adzabi yaumin alim, dari azab hari yang pedih, yaitu hari kiamat. Bani Israel yang saling berselisih, mereka yang menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan, Nabi Isa itu Tuhan, anggapan yang seperti ini digolongkan adalah anggapan mereka yang dolim, yang akan diancam Allah dengan azab pada hari kiamat. Hal yang duruna illa sa'ata anta tiyahum bagdata wahum la yash'urun. Hal apakah yang duruna mereka menunggu illa sa'ata, kecuali hari kiamat, anta tiyahum, bahwa ia akan datang pada mereka bagdatan, dengan tiba-tiba, wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Jadi orang-orang yang ingkar kepada ajaran Nabi Isa dengan adanya hari kiamat yang akan terjadi, mereka itu nanti akan merasakan bahwa kiamat ini mendadak, tiba-tiba, tanpa disadari hari kiamat itu datang. Minimal nopo kiamat
diri pribadi masing-masing, yaitu kematian. Ya. Jadi mereka nanti akan tidak menyadari bahwasanya mereka akan segera mati, dan nanti akan ada hari kebangkitan, hari pembalasan di hari kiamat. Itu tidak disadarinya. Tapi nek kula panjenengan orang-orang yang beriman, dengan adanya hari kiamat kita telah mempersiapkan. Kita berbuat baik supaya nantinya di hari kiamat kita ringan proses hisabnya. Kita memperbanyak ibadah supaya menjadi bekal di hari kiamat. Nah, kita sudah mempersiapkan orang beriman. Tapi nek tiyang niku mboten iman kalian dinten kiamat, mboten wonten persiapan. Ternyata kematiannya ya, itu bisa terjadi dengan mendadak dan tanpa disadarinya bahwa kiamat nanti akan terjadi. Selanjutnya ayat ke-67. Ini menggambarkan bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik di akhirat nanti mereka akan terjadi permusuhan. Al-akhillau, sahabat-sahabat karib, yauma idzin, pada hari itu hari kiamat, ba'duhum, sebagian mereka, li ba'din, kepada sebagian yang lain, aduwun, musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi teman akrab orang-orang kafir antar mereka, orang-orang musyrik antar mereka, pada hari kiamat akan terjadi permusuhan. Kami masuk neraka karena ajakanmu. Dia nanti akan membela diri. Bahkan dengan Tuhan yang disembahnya, ini mereka juga akan protes. Kenapa dulu kamu saya sembah di dunia, sekarang tidak bisa menolong kami selamat dari neraka. Bahkan sesembahan itu pun menjawab, saya tidak pernah menyuruh kamu untuk menyembah saya. Jadi ini keadaan yang rumit terjadi di hari kiamat. Mereka saling menyalahkan, membela diri, ya, dan terjadilah permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tidak terjadi permusuhan. Mereka mendapatkan surga dan mereka yakin Allah telah meridhoinya dengan amal-amal yang dilakukan selama di dunia. Dan iki nggih, dados benten antawisipun keadaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang bertakwa, niku benten. Nggih. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikum, tidak ada ketakutan alaikum atas kalian, al yauma, hari itu hari kiamat, wala antum tahzanun, dan tidak kalian bersedih. Jadi orang beriman bertakwa pada hari kiamat tidak terjadi permusuhan, bahkan mereka itu tidak memiliki rasa takut, rasa bersedih mboten wonten. Sebabnya napa? Orang-orang beriman, orang-orang yang muttaqin ini dijanjikan Allah dengan surga beserta segala kenikmatannya. Lha niku bentenipun nggih. Jadi ini gambaran di akhirat nanti orang kafir musyrik bagaimana, gambaran orang mukmin muttaqin bagaimana. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Ya. Yang tidak punya rasa takut, yang tidak punya rasa sedih adalah alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman. Kados kula jenengan niki,
bi ayatina kepada ayat-ayat kami, percaya kepada Al-Qur'an. Kalau Bani Israel percaya kepada kitab Injil, mengikuti ajaran Nabi Isa. Kalau kita percaya kepada Al-Qur'an, mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, wa kanu muslimin, dan adalah mereka muslimin, orang-orang yang berserah diri. Jadi kula jenengan niki gambarane benjang ben wonten akhirat, karena punya iman kepada Allah yang benar, yakin dengan hari kiamat, dan kita berserah diri kepada Allah, maka kita tidak akan merasa takut maupun sedih. Berbeda dengan orang kafir dan musyrik. Lalu bagaimana keadaan kita orang-orang beriman dan beragama Islam menyerahkan diri pada Allah? Udkhulul jannata, masuklah kalian ke surga. Antum kalian, wa azwajukum, dan pasangan kalian, tuhbarun, kalian digembirakan. Jadi di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, orang beriman, orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, diperintahkan masuk surga bersama pasangannya. Pasangan itu siapa? Bisa suami, bisa istri, tapi dengan syarat muslim mukmin, bisa juga dengan sahabat-sahabat keluarga dekat. Itu pasangan. Ya. Dan mereka digembirakan. Jadi surga itu kalau digambarkan kesimpulannya, keadaannya, surga itu tempat yang menggembirakan. Mboten wonten susahe teng swarga niku. Nggih. Napa mawon ingkang dipun kersake, apa yang diinginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keadaan surga itu menggembirakan. Tapi kalau kebalikannya, neraka itu menyengsarakan. Tidak ada tempat yang selamat dari siksaan. Di pojok neraka, di bagian manapun, siksaan itu dirasakannya. Mula niki kula panjenengan harus berjuang keras supaya kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah untuk berada di dalam surganya. Dengan cara apa? Iman kita jaga. Dengan cara apa? Ibadah kita sempurnakan. Yutafu alaihim bisikhafi min dhahabi wa akwabi wa fiha ma tastahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Ini menjelaskan tentang keberadaan surga. Mari didengarkan baik-baik. Inilah tempat yang disediakan Allah untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Bagaimana keadaannya? Yutafu alaihim bisikhafi minad dhahabi wa akwab. Dikelilingi, diedarkan alaihim atas mereka penduduk surga, bisikhafin dengan piring-piring, min dhahabin dari emas, wa akwabin dan piala-piala atau gelas-gelas. Prabote mawon teng swarga niku piringnya dari emas. Ya. Gelas-gelasnya dari emas. Ini menggambarkan betapa surga itu penuh dengan kenikmatan. Niki nggih. Wa fiha, dan di dalamnya, di dalam surga, ma tastahihi, apa yang diinginkannya, al-anfusu, jiwa atau hati, wa taladul a'yun, dan sedap dipandang mata. Dados keinginan napa mawon temriku tersedia dan diberikan. Niki nate wonten setunggalipun hadis ngeten nggih, sedaya kenikmatan donya menawi dipun kumpulke
niku namung 1%. 1%, 1/100 nggih. Lah kenikmatan swarga menawi dipun kempalke niku wonten 99%. Cobi bayangke. Ya. 1% musuh 99%. Padahal di dunia ini kenikmatannya sedaya ngalam dunia awit riyin ngantos benjang ben niku beraneka macam. Niku 1% nggih. Bagaimana dengan surga? Maka surga itu tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia. Mala ainun ro'at. Tidak pernah surga itu dilihat siapapun. Wala udhunun sami'at. Tentang kisah surga nggak pernah didengar selengkap-lengkapnya. Wala khotarat fi qalbil bashar. Surga itu tidak pernah terlintas dalam hati. Pokoknya beda dengan dunia dengan segala isinya. Beda. Perbedaannya 1/99%. Ini luar biasa. Apapun yang dilihat di dalam surga semuanya sedap dipandang mata. Tidak ada hal-hal buruk di sana. Tidak ada ucapan-ucapan jorok, saru, penghinaan boten wonten. Itulah surga gambarannya yang diberikan kepada orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Wa antum fiha khalidun, masih disifati lagi surga itu. Wa antum dan kalian yang masuk surga, fiha di dalamnya khalidun kekal. Swarga kekal. Boten wonten batese. Kalau di dunia ada batas, kula jenengan umurnya habis 100 tahun, 120 tahun misalnya, maka kita keluar dari dunia menuju ke alam barzah. Alam barzah ada batas. Setelah kiamat tiba, maka orang-orang akan dibangkitkan dari kuburnya. Tapi nek pun tenggene akhirat, surga ataupun neraka, dua ini adalah merupakan tempat yang kekal. Mula niki mari kita jadikan kehidupan dunia sebagai sarana meraih surga. Mari kita jadikan kehidupan dunia ini mazra'atul akhirah, untuk tempat menanam supaya kita bisa memetik hasil di hari kiamat. Lah kula njenengan rawuh teng majelis niki, ngaji tafsir ngeten iki bagian dari upaya untuk menyiapkan agar kita bisa hidup di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah niki nggih. Karena kalau sampai salah, kesempatan hidup tidak dipakai dengan baik, itu penyesalannya tidak akan dapat menyelamatkan dari ancaman Allah di neraka. Maka penyesalan tinggal penyesalan saja. Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Wal tilka, dan itulah al jannatu surga yang telah disebutkan sifat-sifatnya tadi, allati urithumuha, yang diwariskan kepada kalian. Jadi surga itu diwariskan. Memang surga itu telah disiapkan untuk orang yang beriman, untuk orang yang beramal soleh, sudah disiapkan, sehingga seolah ini sebagai warisan bagi kita. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab kuntum adalah kalian, ta'malun yang kalian kerjakan. Surga itu diwariskan kepada kita, kepada orang mukmin, karena orang mukmin telah mempersiapkan dengan amal-amal yang baik. Salate kula jenengan, infak sedekah kula jenengan, segenap akhlak baik kita semuanya, ini merupakan
ya amal baik yang pantas untuk diberikan imbalan surga. Lakum fiha fakihatum katsiratum minha ta'kulun. Ini terakhir. Lakum untuk kalian fiha di dalam surga fakihatun buah-buahan. Katsiratun yang banyak. Minha darinya ta'kulun kalian makan. Ini makanan di surga itu mboten makanan sing diolah niku mboten. Ora terus pecel sate ya, mboten niku. Ini dinyatakan dalam banyak ayat bahwa makanan-makanan surga itu berupa buah-buahan, berupa aneka macam minuman, madu, air susu dan minuman lezat lainnya. Lah niki dados nek kula jenengan sukses bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala, itu suatu keberuntungan yang sangat besar. Sangat besar. Mula niki wonten setunggalipun dawuh saking Rasul nggih, niki monggo diamalke. Kula jenengan menawi bakda salat subuh sak sampunipun salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sak derengipun ngendikan napa-napa, memintalah kepada Allah untuk dijauhkan neraka 7 kali, untuk dimasukkan surga 7 kali. Nika nate kula aturke nggih. Jangan zikir dulu. Setelah salam, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Ping 7. Ya. Nek empun niku, Allahumma inni as'alukal jannah. Ping 7. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya engkau masukkan ke dalam surgamu. Nek donga niki, zikir niki kula jenengan lampahi bakda salat maghrib lan bakda salat subuh, maka benjang ben neraka niku menolak kita. Jangan dia masukkan ke dalam neraka karena dia telah memohon untuk dijauhkan. Surga akan meminta kepada Allah, masukkan hambamu ini ke dalam surga, karena dia telah memohon untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan niku nggih, mula niki dipun biasakake bakda salat maghrib, bakda salat subuh kaping 7 ambalan. Apal nggih niku wau, Allahumma ajirni minan nar. Kemudian nek pun ping 7, Allahumma inni as'alukal jannah. Nah, niki sampun rampung. Monggo tanya jawab sedasa menit mawon, keranten kula wonten keperluan nggih. Sedasa menit. Monggo dipun terasaken menawi wonten pertanyaan-pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-70, Pak. Ayat yang ke-70. Bahwa orang yang berbuat baik ataupun orang yang beriman akan dimasukkan dalam surganya Allah bersama pasangannya. Pasangan itu dimaksud pasangan di surga atau pasangan dari dunia, Pak, atau istrinya, Pak. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu setiap kita baca atau kita pelajari Al-Quran, Pak, nantinya memberikan syafaat kepada kita semua, yaitu syafi'an li ashabi. Yang saya tanyakan begini, Pak, apakah Al-Quran yang mulia ini di dunia itu mulia sekali, nanti di akhirat pun di surga juga masih ada bacaan Quran, Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan dari Pak Romdoni.
disampaikan ayat 70 di surat Az-Zukhruf bahwa manusia nanti masuk surga itu dengan pasangan. Siapa pasangan ini? Merujuk dari sabda Rasulullah, nanti para suami itu masih dipertemukan, dipasangkan dengan istrinya apabila istri itu memenuhi syarat untuk masuk surga. Jadi pasangan bisa jadi istri. Kalau istrinya banyak bagaimana? Ya, kalau istri banyak disuruh milih istri yang terbaik, ya, seperti itu. Ya. Kemudian siapa lagi pasangan itu? Boleh istri kepada suami juga pasangan. Jadi kalau suaminya banyak, setelah ini ini lagi misalnya. Nah, kalau memenuhi syarat masuk surga, dia disuruh pilih yang mana akan dijadikan pendampingnya. Niku di sini ada wa azwajukum, boten istri, boten suami, pasangan itu bisa jadi itu. Yang kedua, pasangan bisa jadi orang-orang yang dicintai. Ya, kulon jenengan remen para ulama, itu pasangan kita akan berombongan menuju surga. Kita cinta kepada Rasul, maka akan dibersamakan kepada Rasul pasangan podo apike menuju ke surga. Ngoten niku. Mulane wonten setunggalipun dawuh, seseorang di dunia saling mengingatkan dalam kebaikan, setelah di akhirat nanti yang satu masuk surga, satunya tidak ada di surga. Maka dia bilang kepada Allah, "Wahai Allah, aku punya teman baik di dunia, saling mengingatkan untuk kebaikan, mana dia tidak ada di surga." Maka Allah memberi kesempatan orang itu, carilah kawanmu barangkali ada di neraka untuk diajak menuju ke surga. Itu syafaat antar teman seperti itu. Ya mula kados kula dengan berjamaah ngeten iki. Ya kula wonten kesempatan nulung jenengan wonten kesempatan nulung kula binjang benten akhirat ngoten niku. Itu pasangan karena sama-sama punya misi kebaikan dan mereka akan menuju ke surga dengan pasangannya. Kalau ibu-ibu punya anak di bawah umur, sudah disembelihkan akikah, meninggal dunia, anak itu nanti akan menjadi pasangan juga untuk menuntun ibunya, orang tuanya menuju ke surga. Jadi pasangan itu banyak macam, ya. Tidak hanya istri atau suami. Ya, orang-orang yang memang di dunia itu saling mencintai karena Allah nanti akan menjadi pasangan menuju ke dalam surga Allah. Itu setunggal nggih. Nomor kalih napa wae? Oh nggih. Ini ada hadis Rasul begini nggih. Iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu Al-Qur'an, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabi, akan menolong orang-orang yang membacanya. Dan ini, apakah nanti di akhirat ya Al-Qur'an akan menolong kita? Adakah nanti bacaan Al-Qur'an di sana? Al-Qur'an menolong bukan berupa mushaf terus kita mau jatuh nanti di mboten ngoten. Al-Qur'an menolong kita kados ngeten nggih. Misalnya teng mriki wonten larangan minuman keras. Oh, dilarang minuman keras itu. Lajeng kula njenengan teng donya niki menjauhinya. Lah di akhirat nanti kita tidak terkena azab karena minuman keras karena telah mendapat pertolongan Al-Qur'an. Lha niku teng mriki wonten keterangan kita wajib percaya hari kiamat. Kula njenengan percaya dengan perbanyak amal soleh. Teng akhirat kula dengan mboten disiksa krana ingkar pada hari kiamat, ditolong sehingga kita banyak membaca banyak ayat, nanti kita banyak mendapat syafaat di sana. Ini enggak disiksa karena pelanggaran sholat, sregep sholate, karena dia mengikut Al-Qur'an. Ini enggak disiksa karena kikir medit, karena dia telah banyak berinfak seperti yang diperintahkan Al-Quran dan seterusnya. Nah, itu syafaat ngoten niku. Jadi
diamalkan Al-Quran di dunia, dibacalah Al-Quran di sini, di akhirat nanti kita lepas dari siksa ini selamat sampai ke surga. Dan itu makna syafaat di sana mboten Al-Quran itu teko terus dudoke iki dalan sing bener ngeten mboten ngoten. Nggih. Lajeng napa wonten teng akhirat mangke bacaan Al-Quran ada. Dalam hadis diterangkan seseorang yang cinta kepada Al-Quran, sering membacanya di dunia, bacalah olehmu Al-Quran sampai yang terakhir kamu baca di dunia. Setiap dibaca derajatnya meningkat, baca lagi, meningkat lagi. Jadi di sana Al-Quran diperintahkan masing-masing orang untuk membacanya. Semakin kita sering baca dan berulang kali khatam, semakin tinggi derajatnya. Nek ora tau ngaji ya sithik pun rampung. Sehingga derajatnya cukup level itu. Maka perbanyaklah baca Al-Qur'an ya. Ya, walaupun sedikit-sedikit terus itu nanti di sana diberi kesempatan untuk meningkatkan level kita, keutamaan kita. Ngoten nggih? Setunggal malih Pak Sutardi setunggal malih mawon nggih, kula wonten perlu niki nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang surga dan neraka ya Pak ya. Disampaikan bahwa surga adalah kenikmatan yang luar biasa yang tak sebanding dengan dunia seisinya. Kemudian ada suatu tausiah dari Pak Ustadz atau Kiai yang di medsos itu ya Pak, Iya. bahwa kalau manusia itu ingin menggapai surga itu kalau mengandalkan amalnya itu kan sulit gitu. Dan Pak Kiainya bilang Nabi Adam punya satu kesalahan saja dikeluarkan dari surga. Nah, kalau manusia tentu banyak dosa, ingin mengharapkan surga itu kan sulit dan mustahil ya Pak ya. Istilahnya kalau Allah sudah memberikan pahalanya berupa kenikmatan itu sudah tidak akan cukup dengan pahala amal-amalnya itu. Yang saya tanyakan dan di situ disampaikan kalau masuk surga itu bukan karena amal-amal ibadahnya, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan singkat Pak Kiai. Bagaimana cara hati ini untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar kula jenengan sinten mawon bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa masuk surga hanya mengandalkan amal. Mboten saged. Rasul dawuh la tadkhulunal jannata bi a'malikum. Kalian para sahabat gak akan masuk surga dengan mengandalkan amalmu. Lantas panjenengan napa nggih ngoten Rasul? Sahabat bertanya, wala ana, saya pun begitu, gak akan masuk surga dengan mengandalkan amal-amalku. Walakin akan tetapi orang itu bisa masuk surga illa ayyataghammadaniallahu birahmatihi wa maghfiratihi. Wonten kalih Pak nggih. Orang itu bisa masuk surga dengan sebab mendapat rahmatnya Allah dan ampunannya Allah. Niki kalih niki mendapat rahmat dan ampunan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita meraih rahmatnya Allah supaya bisa meraih surga? Jawabannya dalam Al-Quran, perbanyaklah berbuat kebaikan. Ya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, ini nek kula jenengan remen nglampahi kesaenan, rahmat otomatis diberikan Allah. Nah, yang satu lagi mendapatkan ampunan, tentu saja kula jenengan dengan berbuat baik kita akan diampuni dosa-dosanya. Dengan berbuat baik maka ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya.
Kita dianjurkan berbuat kebaikan, ya, dan kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan kita. Dianjurkan seperti itu. Wa'at bi'is sayyi'atul hasanatu tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, tamhuha, niscaya keburukan akan tertutup, dihapus. Jadi caranya ngoten. Simpelnya pertanyaan ini jawabannya, mari kita memperbanyak amal kebaikan dimanapun berada. Amal baik ini buatan susah. Kulon jenengan badhe mulai dahar ngunjuk bismillahirrahmanirrahim, amal baik. Kulon jenengan ada anak-anak kecil, kita memanggil menyenangkannya, hal yang baik. Anak-anak yatim ada di sini, nang kelas piro nang, sing pinter ya sekolahe, aja do nakal. Memberi nasihat itu amal yang baik, enggak susah. Ya. Kulon jenengan kok longgar waktu subhanallah, 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 amal yang baik, tidak susah. Nah, niku sedaya saged ndumugekake rahmatipun Gusti Allah. Nek rahmate sampun dipun paringke, kula panjenengan dengan amal yang kita lakukan layak masuk surga, ya, untuk menjadi penghuni surga selamanya. Ngoten nggih? Sementara niki mawon, monggo dipun akhiri kanthi donga sesarengan. Sebentar nika, untuk yatim berapa orang? Berapa anak, Bu? Yatim pinten? 30. Untuk hari ini yatim yang hadir mendapatkan santunan 30 anak. Ya, dimohonkan yatim yang lain supaya berkesempatan untuk gabung di majelis ini sehingga ada kebiasaan untuk menghadiri majelis seperti ini, menghadiri, ya, tausiah, juga bersama-sama belajar tafsir dan mencintai masjid. Ya, anak-anak kita dianjurkan dari kecilnya seperti itu. Ya. Sekali lagi kita doakan yang telah beramal dengan doa semoga amal yang telah tasarufkan kepada anak-anak yatim menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala yang besar, rizki yang masih ada di rumah semoga menjadi rizki yang barokah, kemudian infak kepada yatim piatu semoga bisa mensucikan hartanya dan hatinya. Ajarokallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo dipun waos donganipun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mekaten bilih wonten kekirangan anggen matur nyuwun pangapunten.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.